Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wassahib. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada sore hari ini, hari yang ke-16 dari pelaksanaan puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei tahun 2020. Kita bisa melanjutkan kajian Ramadan kita dalam pembahasan fikih zakat, seri kajian fikih madhab Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas materi pertama atau bagian pertama dari kitab ini yang membahas mengenai definisi, sejarah dan hukum dari puasa. Telah disebutkan bahwa definisi puasa secara bahasa, puasa atau zakat berasal dari kata zaka yazku zakatan, yang artinya membersihkan diri atau bertambah, dan juga bisa berarti hasil dari sesuatu. Sementara secara istilah zakat bisa digunakan dua makna. Yang pertama, zakat dalam arti tindakan seseorang mengeluarkan atau membayarkan hak dari harta yang dia miliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi pelaksanaan hak itu sendiri di dalam istilah syariat juga dikatakan sebagai zakat atau perbuatan yang mengeluarkan zakat. Sementara makna kedua dari zakat ini adalah harta yang dikeluarkan dari zakat itu sendiri. Jadi makna pertama berkaitan dengan perbuatan mengeluarkan zakat, sementara makna yang kedua berkaitan dengan zakat itu sendiri atau harta yang diberikan kepada fakir miskin berupa zakat dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Ibadah zakat ini merupakan salah satu ibadah yang sangat penting, khususnya dalam membina hubungan seseorang hamba dengan hamba-hamba yang lain. Setelah tentu seorang hamba itu wajib untuk membina hubungan yang baik kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga diperintahkan untuk menyempurnakan keimanannya itu untuk membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. Oleh karena itulah, karena posisinya yang sangat penting, zakat ini merupakan satu di antara sekian banyak ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak umat-umat yang terdahulu. Jadi bukan hanya kaum muslimin saja yang telah diperintahkan untuk melaksanakan zakat, tetapi zakat ini juga berlaku untuk umat-umat yang terdahulu. Di zaman Rasulullah SAW atau pada masa Islam, zakat ini baru diperintahkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah, yaitu tepatnya pada tahun 2 Hijriah sebelum kewajiban puasa Ramadan. Jadi zakat telah diwajibkan terlebih dahulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sementara makna umum dari zakat jika diambil dari maknanya berupa pemberian bantuan kepada orang lain, maka perintah untuk memberikan perhatian, memberikan bantuan apapun bentuknya kepada orang lain apalagi yang membutuhkan adalah sebuah perintah dan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan sejak awal Islam. Jadi berbeda dengan ibadah zakat itu sendiri, makna memberi dalam arti infak atau sedekah atau hal-hal yang berkaitan dengan pemberian harta kepada orang lain telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pertama kali, yaitu pada masa dakwah di Mekkah. Dan ini terlihat dalam banyak sekali ayat-ayat dalam surat-surat yang diturunkan di Mekkah, banyak yang menganjurkan untuk berinfak dan melarang untuk terlalu banyak dekat kepada dunia atau mencari kenikmatan dunia secara berlebih-lebihan. Kemudian rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas juga mengenai hukum zakat. Telah disebutkan bahwa zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga tentu hukumnya adalah wajib dan mutlak harus dikerjakan. Berkaitan dengan ini, jika ada orang yang enggan atau malas membayar zakat, maka hukumnya atau status hukum orang yang enggan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, ada seseorang yang enggan untuk membayar zakat karena dia mengingkari kewajibannya, dianggap zakat ini tidak wajib. Ya, ternyata pengingkaran tersebut dikarenakan orang ini tidak tahu tentang kewajiban zakat. Misalnya karena orang ini baru masuk Islam atau hidup di tempat yang tidak ada kaum musliminnya atau tidak ada ulamanya sehingga ia tidak mengetahui hukum-hukum tersebut. Nah, untuk orang yang seperti ini yang mengingkari karena kebodohannya, maka dia tetap dihukumi sebagai muslim, tetapi dia wajib untuk belajar mengenai zakat ini. Yang kedua, ada seseorang yang enggan membayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat tersebut, ya. Dan ia tahu sebenarnya bahwa zakat itu wajib, tapi ia ingkari, ia tolak kewajiban tersebut. Nah, yang seperti inilah yang statusnya berbahaya, karena orang tersebut jika mengingkari sebuah kewajiban yang telah diketahui hukumnya secara pasti, maka di dalam Islam dengan kesepakatan para ulama, orang tersebut dianggap telah murtad dari Islam karena telah menyelisihi atau telah menolak sebuah kewajiban yang ditetapkan secara qat'i atau secara pasti di dalam Islam. Ya, seperti jika ada seorang muslim yang menolak kewajiban sholat atau menolak kewajiban zakat, maka hukumnya sama. Ya, seperti menolak kewajiban zakat ini, maka hukumnya adalah murtad. Bagaimana status kemurtadan seseorang? Jika seorang murtad dari Islam, maka dia diberikan waktu 3 hari untuk bertaubat. Jika dia mau bertaubat, maka tidak masalah, dia diwajibkan untuk membayar zakat. Tetapi jika ia tidak mau bertaubat, maka orang yang murtad ini hukumannya adalah maksimal di dalam Islam, yaitu dihukum mati. Dan penjelasan ini kemarin sudah kita panjang lebar jelaskan apa saja konsekuensi dari kematian dalam keadaan murtad tersebut. Kemudian yang ketiga, keadaan dari orang yang enggan membayar zakat adalah seseorang yang mengetahui kewajiban zakat, tetapi ia malas, ia tidak peduli, ia belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Maka orang yang seperti ini, jika penguasa memiliki kemampuan untuk memaksa orang tersebut mengeluarkan hartanya, maka penguasa wajib untuk memaksa orang itu membayar zakatnya. Ya. Tetapi jika orang ini tidak berada dalam kekuasaan penguasa, maka penguasa di wilayah tersebut berhak untuk memerangi orang-orang yang malas dan enggan membayar zakat itu, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal dari Rasulullah SAW, yaitu di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau memerintahkan pasukannya yang di dalamnya berisi para sahabat-sahabat untuk memerangi orang-orang yang malas atau enggan membayar zakat di zaman tersebut.
Oleh karena itulah rahimakumullah, zakat ini tentu harus kita perhatikan baik-baik, wabil khusus kepada orang yang Allah berikan kelapangan rezekinya, kekayaan, semua itu bagian dari titipan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ujian kepada orang tersebut. Jangan sampai kita tidak lulus dari ujian dalam harta kita ini. Bayarkanlah zakat tersebut sesuai keinginan Allah, maka kita akan diridhoi. Tidak hanya di akhirat, juga di dunia kita akan mendapatkan nilai-nilai positif daripada pembayaran zakat itu. Dan terakhir kemarin kita bahas mengenai keutamaan-keutamaan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, yang telah disebutkan di dalam surat At-Taubah, ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang enggan membayar zakat, di mana harta-hartanya itu pada hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala rubah seperti besi yang sangat panas, ya, dipanaskan kemudian dipipihkan, kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyetrika orang tersebut di tubuhnya. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menceritakan orang yang enggan membayar zakat ini pada hari kiamat, harta yang tidak ia keluarkan zakatnya itu akan Allah buat seperti sosok seekor ular yang sangat besar dan yang sangat beracun. Kemudian dia akan melilit sekuat tenaga orang tersebut sehingga hancur tubuhnya, dan juga menggigit orang tersebut sehingga merasakan siksaan dari Allah SWT karena kemalasannya dalam membayar zakat. Nah, hadirin rahimakumullah, demikianlah secara singkat materi yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang pertama, dan pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab fikih zakat ini, yaitu dalam bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, syarat zakat. Syarat orang yang wajib zakat. Jadi dalam pembahasan bab kedua tentang syarat zakat ini ada dua hal pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah siapa saja orang-orang yang wajib membayar zakat. Jadi kalau kita tahu siapa orang yang wajib membayar zakat, maka kita akan mengetahui apakah diri kita ini termasuk orang tersebut atau tidak. Jika kita tidak memenuhi syarat, maka tentu kita tidak wajib membayar zakat itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang harta. Karena kewajiban ini bukan hanya berkaitan dengan pelaku, yaitu manusianya, muslimnya, tetapi juga berkaitan dengan apa yang ia dimiliki dari harta yang Allah berikan kepadanya. Maka harta tersebut akan ada syarat-syaratnya. Jika terpenuhi, maka ia wajib membayar zakat. Tetapi jika harta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan, maka harta itu artinya tidak diwajibkan zakat, sehingga pemiliknya juga tidak wajib mengeluarkannya. Syarat orang yang wajib zakat. Seseorang tidak wajib menunaikan zakat hartanya kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama muslim. Jadi syarat pertama dari orang yang wajib zakat adalah muslim. Alhamdulillah kita semua kaum muslimin ini telah ikrar sebagai seorang muslim. Jadi syarat yang pertama telah tercapai pada diri kita. Karena zakat adalah ibadah, sehingga tidak sah dari orang kafir. Jadi orang kafir ini tidak sah membayar zakat, dan di dunia mereka tidak dituntut untuk membayarnya. Tetapi mereka akan dituntut di akhirat karena tidak mau membayar zakat. Hal ini seperti yang kita jelaskan kemarin dalam masalah puasa. Orang-orang kafir hakikatnya di dunia ini mereka tidak dituntut untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan kepada orang-orang Islam. Tetapi nanti ketika di akhirat mereka akan dituntut atas tindakan mereka yang meninggalkan itu. Jadi di akhirat mereka akan dihukum dengan dua hal. Yang pertama, karena mereka adalah orang yang tidak menyembah Allah SWT. Yang kedua, mereka juga akan dihukum oleh Allah karena mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Nah, begitu juga di dalam zakat ini, seorang non-muslim di dunia tidak dipaksa mengeluarkan zakatnya karena mereka bukan orang Islam, dan kalaupun mereka membayar zakat dalam keadaan kafir juga tidak sah, ya. Tetapi mereka di akhirat nanti akan dibebankan atau mereka akan dihukum karena tidak membayar zakat ini. Hal ini juga berdasarkan pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Jadi ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di sana, menjadi pemimpin di sana, Rasulullah SAW memberikan sejumlah pesan yang sangat penting. Di antaranya adalah pesan tentang menunaikan zakat ini. Ya, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, "Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah." Ajaklah mereka atau serulah mereka, yaitu penduduk Yaman, untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah atau utusan Allah.
Kemudian disebutkan kalimat hadis yang lain, perintah yang lain, yaitu untuk melaksanakan sholat. Lalu setelah itu masuklah perintah yang ketiga, rukun yang ketiga. Fa in ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk itu artinya dalam melaksanakan sholat dan melakukan syahadat. Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, mewajibkan sedekah, dalam hal ini maksudnya adalah zakat, yaitu sedekah yang wajib, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Orang kaya mereka, kata mereka ini kembali maksudnya kepada kaum muslimin. Ya, jadi artinya ini menunjukkan bahwa zakat itu diambil atau hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Ya, jadi kalimat kata ganti mereka ini ya merujuk kepada orang-orang Islam, sehingga ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu hanya kepada orang Islam dan akan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka, yaitu kaum muslimin. Jadi zakat ini diambil dari orang Islam dan hanya juga diberikan kepada orang Islam. Oleh karena itu nanti akan kita bahas dalam syarat-syarat orang yang menerima zakat. Salah satu syaratnya dia harus orang muslim. Jadi tidak sah jika kita memberikan zakat kepada orang non muslim. Adapun zakat fitrah, maka orang kafir juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya dan pembantunya. Ini berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah nanti akan kita bahas setelah zakat mal ini. Ada kriteria yang berbeda dalam mengeluarkan zakat fitrah dan mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Nah, di dalam zakat harta orang kafir tidak wajib membayar zakat. Tetapi dalam zakat fitrah, jika orang kafir itu memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya, misalnya dia punya anak yang masuk Islam, ya, jadi punya anak yang masuk Islam. Sementara anak itu masih dalam keadaan tidak mampu untuk bekerja, misalnya masih kecil, atau anak itu sudah besar tetapi dia tidak bisa bekerja karena faktor fisiknya atau hal-hal yang lain. Maka bagi orang tuanya, bagi ayahnya yang non muslim itu, ia wajib untuk membayarkan zakat fitrah atas anaknya yang muslim itu. Jadi dilihat dari sisi ini, orang kafir membayar zakat bukan atas dirinya, tetapi atas dasar membayarkan atau menunaikan kewajiban keluarganya yang menjadi tanggungannya yang orang Islam itu. Begitu juga pembantunya. Nanti akan kita bahas di dalam zakat fitrah bahwa seorang wajib untuk membayar zakat untuk orang-orang yang ia tanggung. Termasuk dalam tanggungan orang itu dalam bab zakat fitrah ini adalah pembantunya atau orang yang biasa membantunya, ya, yang orang itu diberikan nafkah dari tuan atau dari orang yang memintanya untuk bekerja kepadanya. Orang murtad jika ketika masih muslim telah wajib zakat, maka zakat itu tidak gugur dan diambil dari hartanya, baik ia kembali kepada Islam lagi atau dihukum mati atau had. Nah, tadi itu orang kafir yang murni, yang asli, maka dia tidak wajib zakat. Tapi bagaimana dengan orang murtad? Orang murtad ini ada dua keadaan. Jika orang murtad itu telah memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat zakat ketika dia masih Islam, ya, setelah dia wajib zakat, tiba-tiba setelahnya dia murtad. Nah, maka dalam keadaan tersebut, karena kewajiban zakat itu telah jatuh padanya ketika dia masih muslim, maka penguasa boleh untuk mengambil secara paksa harta orang murtad itu, ya, untuk membayarkan zakatnya yang sudah jatuh ketika orang itu masih dalam keadaan muslim tapi belum dibayarkan, ya. Jadi kalau orang murtad ini hartanya telah memenuhi syarat-syarat untuk wajib zakat, maka tetap harus dikeluarkan hartanya tersebut. Nah, adapun kewajiban zakat pada harta orang murtad di masa kemurtadannya. Jadi ada orang murtad setelah lama kemudian dia wajib zakat, ya. Orang ini aslinya Islam, kemudian dia murtad, kemudian jadi orang kaya sehingga dia wajib untuk sehingga harta-hartanya telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Apakah harta orang murtad tersebut wajib zakat atau tidak? Ya. Nah, di sini disebutkan adapun kewajiban zakat pada harta orang yang murtad di masa kemurtadannya, maka tergantung pada pendapat apakah harta orang murtad merupakan harta miliknya atau tidak. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama, harta yang dimiliki orang murtad itu apakah milik orang murtad atau bukan, ya. Nah, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i
menurut pendapat yang paling sahih, harta orang murtad adalah menggantung. Menggantung itu tidak jelas statusnya. Ya, menggantung statusnya. Jika ia kembali kepada Islam, maka diketahui bahwa harta itu adalah miliknya sehingga wajib dizakati. Jika orang murtad itu kemudian akhirnya setelah waktu mungkin yang lama dia kembali lagi ke dalam Islam, maka diketahui bahwa harta yang ia kumpulkan dulu yang telah wajib zakat itu adalah harta muslim yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika ia kemudian atau orang murtad itu kemudian dihukum mati, karena dalam Islam seperti yang dijelaskan, jika orang itu tidak mau bertaubat maka diberikan hukuman yang maksimal, yaitu hukuman mati. Maka kepemilikan harta itu hilang darinya sejak murtad sehingga tidak wajib zakat. Jadi kalau memang dia ternyata sampai kemudian meninggal atau mati karena dihukum had di dalam Islam, maka harta itu tidak ada zakatnya karena bukan milik orang murtad itu, tapi diberikan kepada Baitul Mal Muslimin atau diberikan kepada kas negara. Kemudian yang kedua, dari syarat orang yang wajib zakat adalah merdeka. Jadi syarat yang kedua, orang yang wajib zakat, orang itu status dirinya adalah orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Ya. Nah, ini syarat yang kedua ini tentu kita di zaman ini semuanya sudah terpenuhi juga. Tidak ada zakat pada harta budak karena harta budak bukan miliknya, tapi milik tuannya. Jadi budak dirinya dan harta yang kalau dia punya harta itu maka hakikatnya itu adalah milik tuannya, sehingga si budak itu tidak wajib membayar zakat atau hartanya tidak ada kewajiban zakat dirinya karena menjadi milik tuannya. Tuannya lah yang wajib untuk membayar zakat. Dengan demikian tidak disyaratkan dalam kewajiban zakat pada seseorang keadaannya yang sudah balik dan berakal, sehingga anak kecil dan orang gila jika memiliki harta maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, rahimakumullah, syarat orang yang wajib zakat itu cuma dua syarat saja yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu Islam dan merdeka. Ya, tidak ada syarat yang lain. Oleh karena itulah tidak masuk di dalam syarat kewajiban zakat pada diri seorang orang itu sudah baligh atau sudah dewasa. Artinya anak kecil kalau memiliki harta dia wajib zakat. Yang kedua juga tidak disyaratkan berakal. Artinya apa? Kalau ada orang gila tapi dia punya harta yang banyak, misalnya dapat dari waris atau hadiah dan lain sebagainya, maka harta itu wajib dikenakan zakat juga, ya. Tapi pembahasannya siapa yang mengeluarkannya, bagaimana caranya akan kita bahas berikut ini. Zakat harta anak kecil dan orang gila. Jika seorang anak yang belum baligh atau orang gila memiliki harta dan memenuhi syarat kewajiban zakat pada harta itu, maka wajib ditunaikan zakat darinya. Tetapi yang diperintahkan untuk membayarkannya adalah wali dari anak kecil atau orang gila tersebut yang diambil dari harta keduanya. Maksudnya dari harta anak kecil dan orang gila itu. Oleh karena itu, perintah syariat dalam masalah ini ditujukan kepada wali anak kecil atau orang gila, bukan kepada anak kecil itu sendiri atau kepada orang gila itu sendiri, tapi kepada walinya. Sehingga jika mereka melanggar, maka merekalah, maksudnya wali itulah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimakumullah, harta yang dimiliki oleh anak kecil yang belum baligh atau harta yang dimiliki oleh orang yang gila yang tidak berakal, jika telah memenuhi syarat-syarat zakat dalam harta itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena zakat ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta, ya, ketimbang berkaitan dengan pelakunya. Jadi yang dilihat utama dalam pelaksanaan zakat ini adalah harta yang dimiliki. Oleh karena itu anak kecil dan orang gila terkena zakat pada harta mereka. Tetapi yang mengeluarkan atau yang menunaikan kewajiban tersebut adalah walinya atau orang yang mengasuh mereka, yang bertanggung jawab atas mereka. Merekalah yang diperintahkan oleh syariat untuk mengeluarkan zakat dari harta anak kecil atau orang gila yang mereka asuh tersebut, ya. Jadi jika zakat itu tidak ditunaikan oleh wali dari kedua orang tersebut, maka yang berdosa bukan anak kecilnya atau bukan orang gilanya, tetapi yang berdosa adalah wali daripada anak tersebut yang tidak mengeluarkan zakat. Seandainya anak kecil atau orang gila itu tidak memiliki wali, maka keduanya wajib membayarkan zakat harta mereka ketika sudah balik atau sudah sadar dari gilanya. Nah, jadi kalau ada misalnya anak kecil, ya, punya harta banyak,
misal dapat dari waris, tetapi dia tidak punya pengasuh. Ya, hartanya gimana? Hartanya disimpan lah, misalnya ditaruh di bank ya, atau disimpan pada seseorang. Tetapi anak ini hidup sendiri, atau mereka misalnya anak ini dititipkan kepada seseorang atau kepada pihak ya yang mengurus dirinya tetapi tidak mengurus hartanya. Maka jika anak ini nanti sudah dewasa ya, atau orang gila itu sudah sadar, maka mereka wajib untuk membayarkan zakat dari harta yang mereka miliki tersebut ketika sudah baligh. Adapun harta bayi yang masih dalam kandungan, nah ini permasalahan yang lain. Bagaimana dengan harta anak bayi yang ada di kandungan? Adapun harta bayi yang masih dalam kandungan yang didapatkan melalui waris atau lainnya, maka tidak ada zakat di dalamnya meskipun ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal itu karena tidak ada kepastian hidup pada janin ketika masih ada di kandungan kecuali setelah dilahirkan. Setelah lahir barulah harta bayi itu dimulai perhitungan haulnya. Hadirin rahimakumullah, jika ada seorang ayah misalnya meninggal dunia, ia memiliki istri yang sedang mengandung, ya, memiliki istri yang sedang mengandung. Maka jika si ayah tersebut meninggalkan harta waris, maka harta waris yang diberikan adalah kepada ahli waris yang nyata-nyata atau pasti hidup ketika ia meninggal, ya, yaitu dalam hari ini adalah istrinya, karena istrinya sedang mengandung anaknya. Kalau orang itu masih punya orang tua, ya diberikan kepada orang tua. Kalau ada anaknya yang lain, diberikan kepada anaknya yang lain yang sudah hidup. Adapun anaknya yang masih dalam posisi bayi atau dalam kandungan, harta waris untuk anak tersebut mauquf atau tergantung statusnya. Tergantung hidup atau matinya anak itu nanti ketika lahir. Kalau anak itu ternyata lahir dalam keadaan hidup, maka diberikan harta waris tersebut. Kalau tidak hidup atau lahir dalam keadaan meninggal, maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris. Nah, oleh karena itulah harta waris untuk anak dalam kandungan sifatnya adalah mauquf atau menggantung. Nah, karena sifatnya yang menggantung inilah, maka harta waris yang diberikan kepada janin tersebut tidak ada zakatnya karena tidak ada kepastian hidup pada janin itu. Di antara dalil kewajiban zakat pada harta anak kecil dan pada orang gila adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wala yatrukuhu hatta ta'kulahu shadaqah." Man waliya yatiman, barang siapa yang mendapatkan tanggung jawab anak yatim. Anak yatim ini artinya adalah anak yang kehilangan ayahnya sementara dia belum baligh. Jadi kalau dia sudah baligh maka bukan yatim lagi. Ya, kalau sudah baligh bukan yatim lagi, meskipun dia tidak punya harta maka dia bukan yatim. Kalau dia sudah baligh masih miskin, tidak punya harta, maka statusnya adalah fakir atau miskin. Nah, ini penting untuk diketahui khususnya bagi para pengasuh anak-anak yatim di panti-panti asuhan. Terkadang ada yang tidak memperhatikan hal tersebut secara baik. Ya, jadi kadang-kadang ada anak yatim memang dia dipelihara sejak kecil, tapi ketika dewasa anak ini masih berada di panti asuhan, lalu dia dimasukkan dalam status anak yatim. Sebenarnya ini kurang tepat. Anak yang sudah baligh maka statusnya adalah tidak yatim lagi. Kalau dia tidak punya harta maka statusnya adalah orang miskin. Ya, nah ini akan berpengaruh dalam penerimaan bantuan. Kadang-kadang ada bantuan santunan dikhususkan kepada anak yatim, maka mereka yang sudah dewasa begini tidak berhak mendapatkannya. Ya, jadi perlu hati-hati dalam hal ini. Begitu juga bagi kita yang biasa memberikan santunan kepada panti asuhan, maka hendaklah saya himbau atau saya anjurkan ketika kita memberikan bantuan kepada anak yatim, maka disisihkan juga bantuan untuk anak yatim yang sudah baligh, yaitu anak-anak yang miskin, ya, sehingga mereka juga mendapatkan bagian dari santunan tersebut. Dalam hadis ini kembali saya baca, man waliya yatiman, barang siapa yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengurus anak yatim, lahu malun, yang memiliki harta, falyattajir lahu, maka hendaklah harta itu ia putar, ia perdagangkan, ia usahakan. La wala yatrukuhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan harta anak yatim itu
ya atau yang belum baligh itu dibiarkan begitu saja tanpa diputar, karena nanti akan habis dimakan dengan sedekah, maksudnya dihabis oleh zakat, karena zakat setiap tahun akan terus dikenakan, ya dikenakan pada harta itu, sehingga lama-kelamaan bisa habis. Nah inilah yang menjadi dasar dan sangat kuat ya pemahamannya, bahwa Rasulullah SAW meminta agar harta anak yatim itu diputar supaya tidak habis nanti dimakan sedekah atau dimakan zakat. Ini menunjukkan bahwa harta anak yatim itu diwajibkan zakat padanya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya pembahasan kita selanjutnya adalah tentang syarat harta yang wajib dizakati. Jika pembahasan yang barusan kita selesaikan adalah tentang orang yang wajib zakat, maka yang kedua ini adalah orang atau harta yang diwajibkan zakat padanya. Jadi tidak semua harta diwajibkan zakat pada harta tersebut. Hanya harta-harta tertentu yang memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat sajalah yang dikenakan zakat pada harta tersebut. Mari kita akan lihat syarat apa saja dan kita silakan mempertimbangkan apakah harta-harta kita itu masuk dalam kewajiban zakat atau tidak. Tidak semua jenis harta kekayaan dikenai zakat. Harta yang wajib dizakati adalah yang memenuhi syarat berikut ini, yaitu 1. Dimiliki orang tertentu. Tidak ada zakat pada harta yang dimiliki secara umum. Misalnya barang yang diwakafkan untuk umum, seperti untuk orang miskin, keluarga Nabi SAW dan lain sebagainya. Tapi jika diwakafkan kepada pihak tertentu, maka terkena zakat, seperti harta yang diwakafkan untuk Zaid misalnya. Jadi rahmatullah, syarat pertama dari harta yang dikenakan zakat adalah bahwa harta itu harus dimiliki oleh seorang yang tertentu, personal tertentu. Kalau sebuah harta dimiliki bersama-sama, misalnya harta wakaf, ya, harta sumbangan masjid yang disimpan dalam kas masjid misalnya, harta milik negara misalnya, itu adalah harta bersama-sama, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Jadi misalnya ada sebuah tanah, ya, diwakafkan, hasilnya nanti akan diperuntukkan kepada orang-orang miskin, atau diperuntukkan kepada penuntut ilmu misalnya, atau diperuntukkan kepada keluarga Nabi misalnya, atau diperuntukkan kepada suku tertentu. Ya misalnya di Mekah itu ada beberapa wakaf bangunan dan tanah yang diberikan kepada salah satu suku di Indonesia. Maka mereka setiap kali datang ke Mekah, mereka mendapatkan bagian wakaf tersebut selama dia merupakan suku dari orang yang dituju dalam wakaf tersebut. Nah, harta yang seperti ini yang dimiliki oleh umum, maka tidak ada zakat di dalamnya. Tetapi kalau ada seseorang mewakafkan sebidang tanah misalnya atau bangunan di mana hasilnya nanti diperuntukkan kepada satu orang saja, pada personal saja, atau kepada dua orang misalnya, maka harta yang seperti itu diwajibkan zakat atasnya, karena kepemilikannya tertentu jelas, ya, tidak orang yang sifatnya umum yang tidak ketahui berapa jumlahnya atau siapa saja orangnya tidak tahu. Tapi kalau diketahui siapa saja orangnya, maka orang itu atau zakat itu, maka harta itu dikenakan zakat di dalamnya. Syarat yang kedua dari harta yang diwajibkan zakat adalah dimiliki secara sempurna. Kepemilikan sempurna adalah sebuah harta. Kepemilikan sempurna dari sebuah harta adalah jika harta itu berada di tangan pemiliknya dan ia mampu menggunakannya secara bebas tanpa ada menghalangi. Jika pemilikan harta tidak sempurna, maka tidak ada zakat di dalamnya, seperti harta yang dimiliki oleh budak mukatab. Jadi salah satu syarat harta yang dikenakan zakat adalah bahwa harta itu dimiliki secara sempurna oleh seseorang. Maksudnya sempurna apa? Orang itu bisa menggunakannya kapan saja, tidak ada yang menghalangi. Karena hartanya mungkin di tangannya atau tidak di tangannya, tetapi dia bisa menggunakannya. Maka harta-harta yang seperti ini dikenakan zakat dan harus dikeluarkan saat itu juga, ya. Nah, tetapi kalau harta itu bukan harta yang tidak dimiliki sempurna, misalnya harta yang dimiliki oleh budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah seorang budak yang meminta kepada tuannya untuk diizinkan membeli dirinya sendiri kepada tuannya. Jadi budak ini kan milik tuannya. Nah, budak ini minta supaya merdeka, tapi caranya adalah dengan dia membayar bayaran
atau membayar nilai dirinya itu kepada tuannya. Bagaimana caranya? Dia nanti diperkenankan untuk bekerja. Nanti setelah dia dapat duit dicicil itu bayarannya. Ya misalnya setiap bulan bayar sekian terus dibayar sampai selesai. Nah nanti budak mukatab itu jika selesai dan mampu membayar semua harga atas dirinya itu, maka dia kemudian menjadi bebas. Tetapi jika kemudian dia tidak mampu, misalnya dia tiba-tiba sakit kemudian tidak mampu melanjutkan pembelian atau faktor yang lain, maka harta yang dimiliki oleh budak mukatab itu meskipun jumlahnya banyak, maka akan kembali menjadi milik tuannya lagi, sehingga ini menyebabkan harta yang dimiliki oleh budak tersebut menjadi tidak tetap, ya, tidak pasti kepemilikannya pada si budak tersebut. Oleh karena itu tidak ada zakat pada harta budak yang jenis ini, yaitu budak mukatab. Nah di sini ada beberapa catatan, alhamdulillah, beberapa jenis harta berkaitan dengan kewajiban zakat di dalamnya atau tidak. Yang pertama, diwajibkan zakat pada harta yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak berada di tangan pemiliknya. Jadi kalau ada harta tidak di tangan kita, ya, tapi harta itu ada, ya, maka tetap diwajibkan zakat. Hanya saja pembayaran zakatnya itu nanti kalau sudah kita terima, harta itu sudah ada di tangan kita. Contohnya apa? Seperti harta yang hilang, yang jatuh di laut, yang disimpan lalu terlupa di mana tempatnya. Harta yang dirampas dan ia tidak mampu mengambilnya kembali. Harta yang dicuri, hutang yang diingkari. Ada orang ngasih hutang tapi ngingkar, oh nggak pernah saya ngutang ini macam-macam. Jadi dipaksa-paksa tetap dan dia nggak punya bukti, ya. Dan lain-lain, semua itu harta yang seperti ini, harta yang hilang, ya. Harta hilang kan nggak di tangan kita. Jatuh ke laut nggak ada di tangan kita. Kita lupa naroknya di mana, nggak ada di tangan kita. Harta yang seperti ini secara status kepemilikannya masih milik kita. Harta yang hilang itu miliknya siapa? Ya milik kita, ya. Tetapi nggak di tangan kita. Nah inilah yang dikatakan yang tidak sempurna. Harta seperti ini karena masih milik kita sebenarnya ada zakatnya. Dia ada beban kewajiban di dalamnya karena masih milik kita. Tetapi kita membayarnya setelah harta itu ada di tangan kita. Jadi harta yang hilang, misalnya ada seorang punya emas 100 gram hilang, ya, atau dicuri, atau dia simpen misalnya di hutan terus dia lupa naroknya di mana, ya, macam-macam. Nah yang seperti ini harta yang 100 gram itu masih milik orang tersebut sehingga ada kewajiban zakat di dalamnya. Tetapi dia membayar zakatnya itu kalau hartanya tersebut sudah dia pegang kembali, sudah dia kuasai lagi. Kalau belum dia kuasai maka tidak membayar zakat sama sekali. Tapi kalau sudah dikuasai maka dia wajib untuk membayar zakat semua tahun yang terlewat sejak kepemilikan daripada harta yang satu nisab tersebut. Jadi misalnya hilangnya 10 tahun, jadi keluarkan zakat 10 tahun. Kalau hilangnya cuma 3 tahun, ya keluarkan zakat cuma 3 tahun dan seterusnya seperti itu. Namun pembayaran zakatnya dilakukan jika telah ditemukan atau telah dikuasai kembali dan wajib dizakati sejumlah tahun yang telah lewat. Ini jenis pertama. Yang kedua, barang yang masih di tangan pembeli jika mencapai haul maka wajib dizakati oleh pembeli sebagai pemiliknya. Jadi misalnya begini, saya beli emas, ya, kepada A misalnya. Emas yang saya beli itu misalnya seberat 100 gram. Ya, duitnya sudah saya kasihkan, ya. Duitnya sudah saya kasihkan, sudah saya berikan, tetapi belum diserahkan oleh orang itu. Sebenarnya ya perdagangan emas ini kan memang harus serah terima, ya, harus serah terima. Mungkin maksudnya ketika itu sudah diterimakan kemudian belum diserahkan lagi kepada belum diserahkan kepada pembeli. Atau kita ambil contoh yang lain. Misalnya ada seseorang yang menjual barang, ya, barang dagangan, ya, barang dagangan. Misalnya saya penjual, saya beli kepada distributor. Saya beli nilai barang yang saya beli itu sudah mencapai haul atau sudah mencapai nisab. Maka ketika sudah satu haul, barang itu meskipun belum saya terima, maka saya wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, misalnya ada orang pesan barang, ya, barangnya ada tapi kirimnya lama, masih ditunda-tunda sampai setahun lebih. Maka siapa yang mengeluarkan zakat atas barang tersebut? Yang mengeluarkan zakatnya adalah pemiliknya, ya, pemilik dari barang itu, bukan penjual tapi pembelinya yang mengeluarkan zakat tersebut. Yang ketiga, harta yang tidak di tangan tapi masih dalam kekuasaannya, maka wajib dizakati dan dibayarkan di wilayah keberadaan harta itu. Jika tidak dalam kekuasaannya karena kerawanan jalan menuju hartanya atau tidak diketahui kabar tentang harta itu,
maka dibayarkan jika sudah berada dalam kekuasaannya. Misalnya ada orang ya punya harta di sebuah wilayah tapi bukan di wilayah dia tinggal. Misalnya dia punya harta dia simpen di benua lain gitu ya. Nah dia belum sempat ke sana, dia nggak bisa ke sana, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat hartanya tersebut ya. Dan dikeluarkan zakatnya itu di tempat berada barang tersebut. Ya misalnya dia menyuruh wakilnya atau siapa mengeluarkan zakat itu di tempat itu, bukan di tempat keberadaan pemiliknya. Nah inilah nanti akan membedakan ya antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan di mana orang itu berada. Tapi kalau zakat mal dikeluarkan di mana harta itu berada. Jika harta tersebut tidak dalam kekuasaannya karena kerawanan atau tidak memungkin dicapai, maka dia baru mengeluarkan zakat kalau sudah diterima harta tersebut. Ya, jadi dia sudah bisa menguasai harta itu, barulah dikeluarkan zakat harta tersebut. Uang sewa yang dibayar dahulu. Nah, ini masalah ini sekarang banyak contoh-contohnya nanti akan saya jelaskan ya. Uang sewa yang dibayar dahulu misalnya maksudnya apa? Jadi misalnya kita di sini contohkan, kewajiban zakatnya adalah pada harta yang menjadi hak miliknya secara tetap. Misal A, misalnya ada seorang bernama A menyewa rumah pada B seharga 100 juta per tahun selama 4 tahun dan telah membayar lunas sebesar 400 juta. Jadi A nyewa rumah ya, harga sewanya per tahun 100 juta. Ya, 100 juta ini kan sudah masuk nisab ya. Dan dia nyewanya itu 4 tahun langsung dan dibayar cash di awal tahun, bayar 400 juta langsung. Nah, 400 juta itu di tangan oleh si pemilik rumah ya, penyewa rumah itu. Sekarang siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya ini? Zakat 400 juta itu pada siapa dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini disebutkan zakatnya adalah diwajibkan pada harta yang telah menjadi milik daripada si penyewa itu, yang sudah pasti menjadi miliknya. Bagaimana penjelasannya? Di sini saya jelaskan ya, saya sebutkan. Maka zakatnya adalah sebagai berikut. Haul pertama, pada tahun pertama, kalau harta itu sudah mencapai haul, dikeluarkan zakat 100 juta saja. Kan yang dibayarkan 400 juta. Yang dibayar sudah 400, tapi yang dizakati cukup 100 dulu. 100 ini apa? Uang sewa tahun pertama. Uang sewa tahun pertama. Karena itulah yang telah menjadi milik tetap si pemilik rumah. Jadi ketika 1 tahun sudah lewat, itu artinya apa? Uang sewanya memang sudah benar-benar milik si pemilik rumah gitu. Karena dia sudah menikmati rumah itu secara sudah menerima manfaatnya lah bahasanya. Dia sudah terima barang yang dia beli berupa manfaat rumah itu. Nah, pada tahun kedua, kalau sudah mencapai haul kedua, dikeluarkan zakat 100 lagi. Jadi 100 pertama sudah dibayar zakatnya, ya. Sisa 300. Yang 300 ini dibayar lagi, tapi yang 100-nya dulu. Tapi 100 yang ini ada kan uang sewa tahun kedua, ya, uang sewa tahun 2. Tetapi dizakatinya ini adalah untuk 2 tahun. Kenapa untuk 2 tahun? Ya, dia dipegang oleh si pemilik rumah ini kan sudah 2 tahun, ya, dipegang sudah 2 tahun. Maka dia dikeluarkannya untuk 2 tahun. Kenapa enggak tahun pertama? Karena pada tahun pertama ini belum sah menjadi uang sewa. Dia masih ngambang. Ngambangnya gimana? Kalau tiba-tiba rumah itu hancur gitu ya. Dalam perjanjian kalau hancur maka dikembalikan hartanya. Maka akhirnya 300 juta ini kembali lagi kepada si penyewa. Kan seperti itu. Karena si penyewa belum menerima manfaat rumah itu. Belum sampai tahun kedua rumahnya sudah rusak misalnya. Ya, maka harta ini dikembalikan lagi kepada penyewa. Maka belum pasti kepemilikannya pada si pemilik barang atau pemilik rumah itu. Jadi pas sudah tahun kedua maka 100 yang kedua ini dibayarkan zakatnya. Tetapi dikeluarkan zakat untuk 2 tahun. Ya, tahun pertama dulu dan tahun yang kedua. Kemudian juga diwajibkan membayar zakat uang 100 yang tahun pertama ini. Coba perhatikan baik-baik di sini, agak sedikit rumit. Ini kan 400 juta. Tahun pertama dikeluarkan 100 juta. Ya, sewa tahun pertama. Tahun kedua dikeluarkan sewa tahun kedua nih. 100 juta yang kedua. Tapi dikeluarkan zakatnya untuk 2 tahun. Nah, uang yang pertama ini, yang 100 juta yang tahun pertama, kalau dia masih sisa, dikeluarkan zakatnya juga. Kalau masih sisa, dikeluarkan zakatnya juga untuk 1 tahun, yaitu untuk tahun yang keduanya ini. Nah, begitu juga kalau sudah haul yang ketiga. Haul yang ketiga maka dikeluarkan 100 juta juga dikeluarkan zakatnya, tetapi dihitung 3 tahun. Karena ini kan sudah 3 tahun di tangan si pemilik rumah itu. Nah, terus yang 200 juta yang untuk tahun pertama dan kedua, kalau ada sisa dikeluarkan lagi zakatnya pada tahun itu. Begitu. Dan seterusnya. Nah, ini
hadirin rahimakumullah, jadi uang sewa kalau dibayarkan dahulu maka dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, dan dikeluarkan itu adalah yang sudah pasti menjadi miliknya. Kalau masih ngambang maka belum dikeluarkan zakatnya. Nah ini bisa untuk menjawab pertanyaan yang saya beberapa kali ditanyakan, misalnya tentang uang dana haji dan umroh ya, yang kita berikan kepada travel atau kita bayarkan kepada travel atau kepada pemerintah. Maka kalau uangnya itu sudah mencapai haul dan sudah nisab, siapa yang membayarkan zakatnya? Nah ini terjawab melalui pembahasan tadi ini. Jadi kita misalnya saya mau ikut travel, ikut haji ya, untuk paket plus ya, nilainya misalnya katakanlah 100 juta ya, satu orang 100 juta. Tapi saya baru bisa berangkat 3 tahun lagi, maka uang itu saya kasih kepada kepada travel. Nah, jadi ketika uang itu saya bayarkan kepada travel, maka itu bukan milik saya lagi. Ya, bukan milik saya lagi, tapi sudah menjadi milik travel. Maka travel lah yang akan mengeluarkan zakat daripada uang tersebut jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Berikutnya rahimakumullah, barang temuan atau luqatah, yaitu barang yang ditemukan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Zakat barang temuan atau luqatah diwajibkan atas pemiliknya selama barang itu belum diumumkan oleh penemu. Tapi pembayarannya dilakukan setelah barang itu kembali kepadanya. Jadi kalau kita kehilangan barang, ya, misalnya saya kehilangan emas 100 gram atau kehilangan duit 100 juta, maka saya belum membayarkan zakatnya itu. Tapi ada kewajiban di situ, kewajibannya pada saya. Lalu nanti ketika uang itu kembali kepada saya, baru saya keluarkan zakatnya. Tetapi kalau uang itu yang hilang kemudian ternyata ditemukan oleh orang lain, lalu oleh orang lain itu dalam Islam barang temuan itu rahimakumullah apapun bentuknya ya, secara hukum asal wajib diumumkan atau diiklankan. Mungkin akan diketahui siapa pemiliknya dan wajib diiklankan selama 1 tahun ya. Wajib diiklankan selama 1 tahun di tempat-tempat yang memungkinkan didapati pemilik aslinya. Kalau misalnya harta ini sudah diumumkan selama 1 tahun ternyata gak ketemu orangnya, gak ketemu pemiliknya, maka status harta itu menjadi milik daripada orang yang menemukan. Tetapi nanti suatu saat kalau pemilik aslinya datang dan terbukti bahwa itu adalah miliknya, dia bisa membuktikan bahwa barang yang ditemukan itu adalah milik orang tersebut, maka si penemu wajib menggantinya. Jadi misalnya saya nemu duit 100 juta ya, saya umumkan setahun nggak ketemu pemiliknya, nggak ada. Boleh nggak saya pakai duit itu? Boleh, pakai saja ya, dipakai. Tapi nanti kalau ada orangnya datang ketemu pemiliknya yang asli, harus saya kembalikan ya, harus dikembalikan. Nah jadi ketika harta barang temuan itu sudah saya umumkan 1 tahun ya, ternyata nggak ada penemunya, nggak ada pemiliknya datang ya, maka harta itu dalam artian seperti menjadi milik saya dan saya wajib mengeluarkan zakatnya karena sudah mencapai nisab. 100 juta itu kan sudah mencapai nisab ya, maka dikeluarkan zakatnya. Jika pada tahun pertama telah diumumkan oleh penemu, maka zakat dibebankan kepada penemu karena penemu dianggap sebagai pemilik barang itu. Hanya saja ia wajib mengembalikan nilai barang jika pemiliknya datang. Zakat hutang piutang. Nah ini sangat penting, ini pembahasan ini ya, sering ditanyakan bagaimana dengan hutang kita dan piutang kita. Ya, piutang adalah uang yang kita pinjamkan kepada orang lain. Hutang kebalikannya harta yang kita pinjam dari orang lain. Bagaimana status zakat pada uang atau barang hutang piutang? Yang pertama piutang, yaitu kita meminjamkan kepada orang lain. Piutang dibagi menjadi 2. 1, piutang dalam bentuk hewan. Kalau saya minjamkan hewan yang diwajibkan zakat, yaitu hewan ternak, sapi, kambing, dan unta. Piutang dalam bentuk hewan, jika seorang meminjamkan misalnya 40 ekor kambing ini berarti sudah masuk nisab. Lalu mencapai haul, jadi sudah 1 tahun, maka dia wajib zakat. Sebelum dilunasi hutang itu, maksudnya sebelum dikembalikan oleh yang minjem, jadi kambing saya ini 40 sama orang lain terus selama setahun, ya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Maka saya yang meminjamkan kambing tadi tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, meskipun secara hukum
kambing itu masih milik saya, kan akan dikembalikan meskipun bukan kambing yang sama tentu saja ya, karena kan mungkin dia ganti atau dia sembelih diganti yang lain dan lain sebagainya. Maka atau kambing itu cuma diambil susunya saja atau diambil diambil bulunya saja. Maka saya sebagai pemilik kambing ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena salah satu syarat dari zakat pada hewan ternak adalah digembalakan di tempat umum. Sementara tidak mungkin saya yang punya hewan pada orang lain kemudian saya gembalakan, kan nggak mungkin. Jadi makanya tidak ada zakat kalau saya meminjamkan hewan ternak. Jadi kalau piutang dalam bentuk hewan ternak tidak ada zakatnya. Ya. Karena zakat hewan ternak adalah diberi pakan pada tempat umum atau as-saum atau saimah. Hewan sementara itu tidak mungkin terjadi jika hewannya dalam bentuk tanggungan hutang, maksudnya di tangan orang lain. Yang kedua, piutang dalam bentuk barang non hewan atau harta, misalnya uang atau emas. Piutang jenis ini termasuk harta yang dikenai zakat, hanya saja pembayarannya menyesuaikan dengan keadaan. Jadi untuk selain hewan, kalau kita minjamkan kepada orang lain, minjamkan misalnya minjamkan emas, minjamkan uang, minjamkan barang dagangan dan sebagainya, maka ada kewajiban zakatnya. Siapa yang membayarnya? Kita yang bayar. Tetapi pembayarannya itu disesuaikan dengan keadaan. Ada 3 keadaan. Yang pertama, jika sudah jatuh tempo dan dapat diambil dengan mudah, maka wajib dizakati langsung meskipun belum diterima. Misal saya minjamkan duit berapa? 100 juta kepada teman saya, ya. Dan bulan ini sudah haul, ya, sudah mencapai haul. Dan teman saya itu memang sudah waktunya membayar hutangnya, ya, sudah waktunya membayar hutangnya. Dan teman saya tersebut termasuk orang yang memang enak untuk membayar hutang karena mungkin dia orang kaya atau orang yang baik yang tidak mengingkari. Maka meskipun 100 juta itu belum saya ambil, belum saya terima, belum saya pegang, saya tetap wajib mengeluarkan zakatnya, ya, meskipun hartanya belum saya pegang. Ini yang pertama. Jika sudah jatuh tempo, yang keadaan kedua, jika sudah jatuh tempo tapi sulit diambil, misalnya karena orang tersebut bangkrut, ya, sulit ditagih, suka ngemplang, pokoknya cari alasan, nggak punya duit, mengaku macam-macam, sering kabur, lari, atau mengingkari hutang, malah mengingkari nih, ditanya hutangnya, kapan saya pernah ngutang, mana buktinya? Dan kita nggak ada bukti, ya. Maka tidak wajib dizakati kecuali jika sudah diterima. Orang yang seperti ini yang kita susah untuk nagihnya, ini kan sering terjadi, kita tagih bertahun-tahun nggak bayar-bayar. Maka harta yang seperti itu ya, ada kewajiban zakat, tapi bayarnya nanti kalau sudah kita terima. Ya, kalau nggak kita terima sampai kita mati, ya berarti nggak ada zakatnya. Ya berarti nggak ada zakatnya. Yang ketiga, jika belum jatuh tempo maka tidak wajib dizakati kecuali jika sudah diterima. Kalau belum jatuh tempo ya tidak dizakati, tapi dia ada zakat di dalamnya. Ya, misalnya saya minjamkan uang 100 juta, tapi jatuh temponya masih 2 tahun. Ya, maka belum saya zakati sampai saya terima uang tersebut atau sampai sudah jatuh tempo. Yang kedua, hutang. Hutang ini artinya saya minjem pada orang lain. Orang yang memiliki hutang tetap wajib membayar zakat jika hartanya telah mencapai nisab dan haul. Nah ini penting rahimakumullah berkaitan dengan zakat hutang. Ini pembahasan zakat pada hutang ini salah satu pendapat yang madhab kita, madhab Syafi'i ini berbeda dari madhab umumnya para ulama. Di dalam madhab Syafi'i, orang yang punya hutang ya dan hutangnya itu mencapai haul, mencapai nisab dan sudah haul, maka hutangnya tersebut tidak menghalangi atau tidak menggugurkan kewajiban zakat kita. Jadi hutangnya itu tetap tetap tidak mengurangi harta kita. Misalnya begini, saya sekarang punya duit 100 juta, tapi saya juga punya utang 100 juta. Saya punya duit sekarang cash di tabungan 100 juta, kan sudah nisab dan sudah haul. Tapi saya juga punya utang 100 juta kepada orang lain. Maka apakah hutang 100 juta saya itu bisa menggugurkan kewajiban zakat saya pada harta saya yang 100 juta. Karena apa? Kalau 100 juta yang saya miliki sekarang saya bayarkan kan langsung habis. Ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, orang yang seperti itu contohnya tetap wajib bayar zakat. Ya, jadi hutangnya itu tidak menghalangi orang itu untuk membayar zakat. Jadi tetap wajib bayar zakat. Ya. Jadi di sini saya baca, orang yang memiliki hutang tetap wajib membayar zakat jika hartanya telah mencapai nisab dan haul. Orang ini kan pas tahun itu misalnya, hari ini dia mau mau ngitung zakatnya. Ternyata uang yang dia pegang sekarang ini mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Ya, berapa nisab uang? Nisab uang adalah senilai dengan 85 gram emas, ya.
Jadi kalau udah mencapai nisab, maka dia harus bayar zakat. Loh, tapi kan saya punya utang, nggak ada urusan. Ya, tetap kamu bayar zakat. Karena di tangan kamu ada duit kan, dan kamu bisa pakai duit itu, maka kamu bayar zakat. Utang itu nggak ada urusan. Gitu. Nah ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, tapi kalau dalam mazhab yang lain memang mengatakan bahwa hutang bisa mengurangi zakat, tapi ada syarat-syaratnya. Hutangnya itu tidak menghalangi kewajiban harta zakat, baik sudah jatuh tempo hutang itu atau belum. Ya, misalnya jatuh temponya masih setahun lagi, tetap kamu keluarkan sekarang. Ya, jadi tidak mengurangi. Atau sekarang sudah jatuh tempo, tetap tidak bisa mengurangi zakatnya. Bayarkan dulu zakat, setelah itu baru bayar hutangnya orang lain. Baik berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Hal ini berdasarkan kemutlakan dalil-dalil tentang kewajiban zakat pada harta yang tidak membedakan antara harta hutang atau bukan. Jadi dalil mazhab Syafi'i adalah karena keumumannya. Jadi semua harta yang mencapai nisab bagaimanapun harus dikeluarkan zakatnya. Masalah ini berlaku untuk harta yang jika dikurangi hutang maka tidak memenuhi nisab. Tapi jika harta itu setelah dikurangi hutang tetap mencapai nisab maka sudah tentu wajib membayar zakatnya. Ya ini kan tadi untuk harta yang sedikit yang kalau dikurangi hutang langsung habis. Tapi kalau harta saya misalnya harta saya 1 miliar, hutang saya cuma 100 juta, ya tetap bagaimanapun saya bayar zakat ya karena meskipun dikurangi hutang tetap ada zakatnya. Kemudian syarat yang ketiga dari harta adalah mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum wajib zakat pada sebuah harta yang ditetapkan oleh syariat. Sebuah harta tidak ada zakat di dalamnya sehingga mencapai batas nisab tersebut. Besaran nisab berbeda-beda sesuai jenis harta zakat. Dalil syarat nisab ini akan disebutkan pada pembahasan masing-masing harta zakat. Jadi syarat yang ketiga ini syarat yang sangat penting. Harta itu harus mencapai nisab. Ya, harus mencapai nisab. Artinya harus mencapai batas minimum daripada harta yang dikeluarkan zakat. Kalau harta itu belum mencapai batas minimum, maka tidak ada zakat di dalamnya. Maka harta yang sedikit tidak ada zakatnya, hanya harta yang mencapai batas minimum saja. Berikutnya yang keempat dari syarat harta adalah yang dikenai zakat mencapai haul atau 1 tahun. Jika pemilikan harta dalam batas nisab tadi telah mencapai 1 tahun penuh, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta tersebut. Perhitungan tahun ini berdasarkan tahun Hijriyah atau Qamariyah, bukan Masehi atau Syamsiyah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, laisa fi malin zakatun hatta yahula alail haul. Tidak ada zakat pada harta sehingga mencapai haul. Tercapainya nisab harta selama 1 tahun penuh setelah terpenuhinya semua kebutuhan pemiliknya menunjukkan kecukupan dan kekayaan orang tersebut sehingga harta itu terkait dengan hak-hak orang fakir. Jadi syarat yang keempat rahimakumullah harus mencapai haul. Haul itu kita punya harta senisab atau sebatas minimum. Misalnya nisabnya itu tadi ya 85 gram emas. Kita katakan 100 gram emas. Kepemilikan 100 gram emas itu harus 1 tahun dulu baru kita keluarkan zakatnya. Kalau belum 1 tahun tidak ada zakat. Ya, misalnya kita sudah pegang 6 bulan. Tahu-tahu duit kita itu berkurang, enggak 85 gram emas tapi berkurang jadi 70 gram. Maka batal haulnya dan tidak ada zakatnya. Dan haul itu atau setahun itu dihitung pakai hijriyah, ya, jadi bukan pakai masehi. Jika sebuah harta berkurang dari batas nisabnya di tengah perhitungan haul, maka batal perhitungan tersebut dan baru dihitung kembali jika harta itu telah mencapai nisabnya lagi. Perhitungan kembali ini tidak melanjutkan apa yang telah terputus, tetapi mengulangi sejak awal. Saya katakan tadi, saya punya harta 100 gram. Ini wajib hari ini. Tapi bayarnya nanti setahun lagi, ya. Harus mencapai haul dulu. Nah, setelah setahun, misalnya hari ini tanggal 16 Ramadan, maka saya keluarkan zakat nanti pada tanggal 15 Ramadan tahun depan, ya. Nah, tapi di perjalanan misalnya setelah Ramadan pas bulan Syawal, uang saya 100 gram emas itu berkurang jadi 50 gram, setengahnya hilang. Maka batal haul saya ini. Ya, nanti baru dimulai haul kalau uang saya kembali lagi di atas nisab, baru dihitung sejak hari itu. Bukan melanjutkan haul yang hari ini tanggal 16 Ramadan, tetapi membuat haul yang baru, yaitu ketika harta saya itu sudah mencapai nisab kembali. Nanti pembahasan ini akan lebih jelas ketika kita berikan contohnya, ya, dalam kita membahas masing-masing harta zakat. Syarat haul tidak berlaku pada hasil pertanian, barang tambahan dan barang temuan atau harta karun, karena harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika didapatkan. Ya, jadi ada beberapa harta yang tidak ada haulnya, seperti pertanian itu tidak ada haulnya, tapi dibayar kalau sudah panen. Yang kelima, kepastian wujud. Jika tidak pasti maka tidak ada zakat di dalamnya, seperti harta waris untuk janin. Tadi sudah kita jelaskan, harta waris untuk anak janin, untuk janin yang masih di dalam kandungan tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakatnya, tapi kalau sudah lahir baru mulai dihitung zakatnya. Yang terakhir dapat bertambah.
Zakat hanya diambil dari harta yang dapat bertambah, baik bertambah secara nyata atau memiliki potensi untuk bertambah. Zakat hanya diambil sedikit dari hasil pertambahan itu. Adapun pokok harta tidak berkurang sedikit pun karena zakat. Sementara harta yang tidak dapat bertambah, yaitu harta yang dimiliki untuk keperluan khusus seperti rumah untuk tempat tinggal, pakaian untuk melindungi diri, kendaraan untuk dinaiki dan lain sebagainya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Ini penting, sering orang tidak mengetahuinya bahwa harta yang dikeluarkan itu, yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bisa bertambah saja. Tapi kalau harta tidak bertambah karena dipakai sendiri, bertambah ini maksudnya bertambah nilainya, dijual atau dibisniskan ya, jadi bertambah nilainya. Tapi kalau dipakai sendiri tidak ada zakat di dalamnya. Saya misalnya punya rumah, nilainya 3 miliar, ya tidak ada zakatnya. Karena apa? Rumah itu saya pakai. Saya punya tanah, ya nilainya adalah 1 miliar, tidak ada zakatnya. Karena itu saya pakai. Ya meskipun misalnya tanah kosong tidak saya pakai bisnis, tapi tidak ada zakatnya. Ya. Terakhir, rahimakumullah, jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan penjelasan syarat-syarat di atas, maka harta yang wajib dizakati ada 6, yaitu hewan ternak, tanaman, emas dan perak, pertambangan, harta karun dan perniagaan. Penjelasan zakat setiap harta di atas akan dibahas dalam masing-masing bab secara terperinci. Jadi rahimakumullah, berdasarkan penjelasan di atas tadi ada 6 harta yang wajib dizakati ya di dalam syariat kita, yaitu zakat emas dan perak, kemudian barang tambang, barang temuan atau harta karun, kemudian tanaman, pertanian, kemudian hewan ternak, dan yang terakhir adalah perniagaan atau perdagangan. Nah, 6 harta inilah yang insya Allah akan kita bahas mulai pertemuan yang akan datang. Jadi marilah kita nanti hadir ya, bagaimana cara kita menghitung harta kita tersebut yang kalau masuk dalam 6 kriteria tadi. Nah, rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita sudah 1 jam lebih saya menyampaikan materi ini. Oleh karena itu saya mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang sudah sampai di sini. Saya belum bisa menjawabnya. Insya Allah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah kajian kita pada sore hari ini, dan kita tutup seperti biasa dengan berdoa sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma irfa'na al-waba' wal bala' wal ghala' wal fahsya والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة اللهم اكشف واصرف عنا الوباء ما لا يكشف ولا يصرف إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.